Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dimudahkan, rezeki kita selalu berkecukupan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika di alam barzakh, seorang manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai pertolongan menunggu hari kiamat. Limpahan pahala ini bisa kita dapatkan dari amal jariah yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Malangnya seorang manusia ketika di dalam kubur bukan limpahan pahala yang selalu mengalir ia dapatkan, tapi dosa jariah yang harus ditanggung akibat pengaruh perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan semasa hidup. Sebagian manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa karena telah sering dilakukan, sehingga perbuatan tersebut sudah tidak terasa seperti dosa. Padahal dosa bukanlah perkara yang main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan balasan neraka bagi hambanya yang ingkar. Tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja walaupun sudah meninggal dunia. Selama perbuatan maksiat tersebut masih memberikan dampak dan pengaruh kepada orang lain, maka selama itu pula dosa akan tetap terus mengalir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz." Surah Yasin ayat 12. Jadi, apa saja dosa yang akan terus mengalir? 1. Menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan sehingga yang lain turut mengikuti. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun, bagaimana jika menjadi pelopor maksiat? Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun, karena perbuatannya ini, ia berhasil menginspirasi orang lain melakukan maksiat serupa. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain,
Orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Mereka lah merupakan juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya. Belum lagi dengan dosa-dosa orang-orang yang juga mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 25. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, oleh itu semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal soleh dibanding dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia lalu selesai ketika sudah meninggal. Namun, perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.